In this episode, Putra Baliwa will tell us how he can earn money in the world of sim racing as a designer and the tough competition as a designer in the sim racing world. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Oke, halo Baliwa. Iya, halo halo. Oke, ya. Dan eh, kali ini kita kedatangan Baliwa ya di episode kelima yang berjudulkan melukis di dunia sim racing. Wih, gokil. Dan mungkin gue akan sedikit apa ya? Mungkin sedikit perkenalan dulu ya, karena mungkin belum banyak yang tahu Baliwa ini siapa gitu. Mungkin lu bisa perkenalkan diri, Bal? Ya, dari apa nih, perkenalkan apa nih, sejarah hidup apa gimana? Bebas, bebas. Lu perkenal diri karena kan belum apa istilahnya kan Iya, orang-orang belum banyak yang tahu tentang lu nih. iya iya Lu tuh iya iya. siapa sih kayak gitu? Ya kalau saya mah anak dari orang tua saya udah. Kalau tapi kalau mau benernya saya ya Baliwa gitu aja. Mhm, Baliwa ya nama KTP gitu, nama nama di KK gitu mhm. ya. Ya udah ya bisa panggil aja Baliwa gitu. Ya dari Bali, Oke, gitu. oke. Dari Bali. Heeh. Dan ini sih, ini kan lu terkenal di dunia sim racing Indo itu kan sebagai pembuat, bukan pembuat ya istilahnya, dia penggiat untuk bikin livery ya, istilahnya gitu ya. Heeh, Pekerja livery lah, kalau orang-orang bilang kan pekerja livery. Nah, heeh. maksud gua kayak lu udah berapa lama sih sejarah awalnya deh, sejarah awalnya lu bisa desain dan segala macam itu gimana gitu? Ya kalau yang gini, kalau misalkan mulainya, ya dulu ya ini, awalnya memang gara-gara dulu bosan kuliah, pasti bukan bukan, bosan ini ya, Hmm, tengah-tengah kuliah lagi, aduh suntuk gimana nih, cari-cari udah apa namanya, game, tak tak tak, hmm, oh oh ini nih apa nih, Trackmania, oh bisa bisa di ini, bisa naruh-naruh gambar. Ya oke. dari Trackmania awalnya beneran mulainya, tapi sampai sekarang Mmm, nggak, itu pun cuman iseng bikin 1 biji doang, ya 1 biji doang karena pusing sistemnya ya. Ya udah, mmm, habis itu sebulanannya lagi ke ini main-main ke apa, Itasa Paradise dulu, namanya ada satu grup oke. gitu. Itu di situ ada tuh ngomong-ngomong Assetto Corsa masih early access banget, masih 0.2 itu. Itu Oh, ada iya yang iya. itu masih ada yang showcasing, wah ini nih bisa bisa dimacam-macamin nih, bisa dibuat apa ini, bisa ini gitu. Wah, Mmm, tertarik nih, coba deh, iseng-iseng beli. Itu pertama kali sekalian beli game secara legal, biasanya mhm mhm. bajak. Biasanya versi Patani ya, ngambil di Iya, Kaskus gitu ya. Indo lah Webster kalau lah, anak Indo Webster nggak lu? enggak, saya mah karena nggak ada kecepatan internet, jadinya saya beli di dekat ini, di dekat kos-kosan dulu ada yang jual. Berapa Oh, dua mereka yang dua download-in, iya iya iya, iya. 20.000 per disk itu. Iya, per disk ya. Iya, bener bener bener, gue juga dulu tuh gitu. Tapi, Iya, ini apa namanya, gue denger-dengar nih, lu tuh kan sebenarnya bukan anak desain nih. Nah, kenapa kok tiba-tiba lu kayak bergeser banget gitu ke apa ya, istilahnya ya masuk ke desain ataupun DKV gitu. Padahal kan lu sendiri, gue pernah dapat kayak info itu kalau lu tuh nggak ada background untuk desain sama sekali sebenarnya gitu. Kok ya, bisa sih lu kayak banding setir tiba-tiba ke desain? Jurusan kuliah lu apa sih? sastra Indonesia kebetulan baru baru lulus skripsi tahun ini. Widih gokil, udah lulus Baru berarti? belum belum ini, Oh belum lulus belum? wisuda, masih ngejar ini gara-gara PPKM belum bisa lanjut ini, pusing saya ini. Oh, iya iya, bener bener bener. Nah, jadi dari sastra Indonesia lu banting setir dan kelihatannya lu passion banget dengan, desain-desain ini. Nah, itu Ya gimana ceritanya lu bisa banting setir gitu? ya sebenarnya ya ini sebenarnya agak sedikit dua, yang ini tak pisah ya, tapi Mmm, entar aja agak ke belakang itu. Jadi mhm, pasnya itu kayak aku pribadi di sini lebih apa ya, kalau itu memang memang dari kecil memang seneng ini, balap, seneng apa ya, memang aku seneng lihat memang oh keren nih, keren itu, keren ini gitu.
dari dulu kalau misalkan kita ngomong bisa gambar, Mmm, enggak, memang apa, memang memang kasar kalau disuruh kasih kertas, kasih ini bingung juga ngasih, gitu loh. oke. Iya, aku lebih pribadi lebih seneng aku lebih ke aplikasi terus tak buat gayaku sendiri gitu loh. Mhm Itu aku mhm. pribadi memang kasarnya hobi aja, hobi. Hobi memang kasarnya ya itu kembali lagi titik awal tadi itu, pusing di kuliah, terus Mmm, ya lanjut lanjut lanjut, makanya aku kan sempet sempet agak off juga dari apa, bikin-bikin gini sempet off itu setahun 2 tahunan sempet off, balik lagi 2019-an tuh dari itu pun balik pun ya karena murni satu ya tadi passion itu mencoba mengejar lagi, kedua ya mmm, ini uang, aku mencoba mencoba ini membuka usaha dari sini, aku mencoba peruntungan kalau misalkan kemarin, terus terang mhm. kalau misalkan kemarin 2020, 19 kemarin nyoba gagal ya aku kan nggak bakal lanjut, dalam artian buat apa gitu loh. Aku terus Bener terang bener bener. gitu, aku terus terang, Mmm, aku driven by money, aku bukan kayak orang lain yang, "Oh aku ini karena hobi," enggak, I'm driven by money, aku murni aku terus terang, driven by money oke. aku. Heeh, tapi ya memang kita kita bikin ya Mhm dengan ini visinya uang tanpa kita mhm. menyukai ya nggak akan bisa gitu loh. Mmm, Cintai dulu inimu, iya iya. apa yang kamu lakukan itu. Oke. Dan, apa ya, menarik sih, maksudnya lu memang dari hobi gitu, setelah itu Mhm. lu merasa bahwa, ya gue butuh duit dan ini bisa menghasilkan duit. Nah, pertama kali lu pekerjaan pertama desain untuk di dunia sim racing tuh lu dapat dari mana gitu? Yang akhirnya lu merasa bahwa, "Wah ini bisa gue bisa dapat duit nih di sini," gitu. Itu lu pekerjaan pertama kali di dunia sim racing itu apa? Yang untuk desain ya? Desain livery? Kalau kalau itu sih di Gran Turismo Sport dulu kan ada dulu community-nya itu di Itu Discord IC? tuh mhm, enggak bukan Oh di GTIC, bukan? di luar ada di luar mereka bikin satu Oh, tim. heeh, Dulu dulu namanya tim Superfast. Nah itu kalau di situ sih aku pribadi nggak dibayar, cuman aku bantuin aja, buatin, terus tahu-tahu, mhm. "Oh lu ada PayPal nggak?" "Ya udah nih di-drop-in duit." Wah ya udah, Wih, itu ternyata kan kayaknya cakep. bisa, dia Oke. dari situ ya udah coba deh ke lokal, bisa nggak nyemplung dikit gitu. Ya ya Mmm, taunya lanjut ya syukur gitu loh. bener 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 dan di berarti lu pertama kali berarti dari GT Sport itu ya, dari PS4 itu ya? Dari GT Sport terus akhirnya lu dapet yang apa, tim Superfast? Tim Tim Superfast. iya namanya tim Superfast, sekarang jadi Vanquish sekarang. Oh, Vanquish, ya gue tahu Heeh heeh, itu Vanquish, Vanquish oke dari sana dulu, heeh, oke. ininya. Nah, terus, setelah itu mulai banyak gak? Itu kan dari luar tuh, kalau dari dalam Indo pertama kali lu dapet dari siapa? Maksudnya dari pekerjaan yang Dari ini, dari dulu waktu apa sih, pre-IDMC itu loh, ini ban bekas itu kalau nggak salah. oh, iya 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 iya, ban bekas iya iya iya, itu ya Mhm, tim ban bekas si ini ya, Faiz. Faiz, iya si Faiz, TB ya? Iya iya, heeh. Mhm Dulu itu habis itu sempat off berapa waktu, IDMC, baru dia ini, "Oh mau nggak ini join-an di Gak Masalah?" mhm Ya dalam posisiku yang memang kembali lagi yang tadi tak bilang itu, aku perlu duit mhm, dan aku juga lihat sebagai opportunity untuk berkembang, ya udah tak tak ini, oke. tak ambil sampai sekarang gitu. Nah, lu sudah singgung masalah gak masalah nih. Nah, cerita awalnya lu akhirnya dijadikan untuk, leader untuk desainer livery-nya Gak Masalah, itu lu bisa kenal dari TB itu awalnya dari mana gitu? Sampai Kalau akhirnya lu bisa join ke Gak Masalah itu ceritanya gimana? Ya kalau kalau kenal TB mah memang dari GTIC, kan memang biasa kasarnya biasa main bareng juga gitu loh dulu. Mhm. Dan ya kalau misalkan diajak ya kasarnya, ya memang waktu itu tahu-tahu aja, mau nggak iniin, itu nggarapin?" Gitu. Ya udah, akhirnya ya ayo-ayo aja buatku gitu loh. Aku juga Mmm, penasaran, ini garap di X-Factor gimana sih? Garap garap kalau udah hasil korsel kan udah katam luar dalam gitu loh. heeh. Garap Nginap di Air Factor gimana sih? Lah taunya pusing juga, tambah lebih pusing. Bener bener bener. Sistemnya Tapi pusing gitu. Heeh. iya sih, bener bener. Dan kalau gue lihat, kayaknya, dari semua apa ya,
pembuat livery ataupun ya lu juga modder kan? Salah satu mod juga nggak? Ih, Nge-mod ini nggak? Kayak desain untuk yang di track itu nggak? Maksudnya kayak banner-banner dan segala macem. iya itu masuk sih, cuman Masuk jarang ya? Oh jarang jarang, oke. jarang aku, paling cuma ngurusin di ya BDR ini baru aku ngurus Mhm, gitu. Baru kalau nggak itu ya sekedar aja paling ganti tekstur aja, cuman iseng gitu. Kalau modding sih masih belajar modeling aku pribadi. mhm. Dan tadi kan, apa namanya, untuk pekerjaan pertama nih. Nah, kalau misalnya pekerjaan yang paling project paling gede yang pernah lu ambil, itu tuh apa? Dan kalau boleh di-spill kira-kira deh range-nya lu dapat, eee, berapa gitu? Gede dalam artian kuantitas atau apanya nih? Gitu Project loh gede dulu. yang menurut lu gede banget gitu, project, "Wah ini project-nya, gede banget," gitu. Apa yang menurut lu? Kalau Secara apa kalau ya, secara kuantitas mhm mhm Kalau secara kuantitas ya BDR, pasti BDR. Karena aku kayak BDR kemarin ini, mhm. garap itu total 80 biji, itu 80 biji dengan hitungan 20 20 model awal dan Heeh, plus dan sisa varian. Jadinya ya menurun gitu loh. dan itu Jadi lu kerjain sendiri? iya, 80, oke, 80 mobil lu kerjain sendiri? kalau kalau as per community yang ininya ada, dulu waktu bantuin Mhm, modding orang juga ada juga itu, sekitar berapa nggak sampai 80 paling 20-an itu. Terus tapi kalau mmm, misalkan yang memang yang buat nama naik, bukan nama naik bener-bener sih ya maksudku yang bantu naik ya waktu dulu mhm. bantuin di GTWC e-sport yang tahun lalu, yang Sauntong itu. Oh iya, Gran Turismo World Championship, iya iya, bener bener bener. Iya, Itu heeh, platformnya apa ya? Vector apa ya ACC waktu itu ya? Bapak, Oh GTWC. iya, iya iya, Assetto Corsa Competition ya, bener 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 bener. GTWC yang ini, Eropa apa yang mana? Yang Apa yang Asia Asia? Asia dia kan pro driver dia, Oh yang yang pro, real oh real kelas pro real driver-nya, driver. heeh. Oke oke. Wih itu, nah kalau boleh tahu nih, boleh di-spill nih, kira-kira lu range-nya dapat berapa sih? Dari berapa ke berapa deh range-nya aja? Biar biar, ini yang dengerin Kal tahu gitu loh, range-nya kalau dapat aku berapa sih kalau ngedesain gitu? as per openness ya, kalau aku pribadi, kalau luar ya aku ngambil dari 15 sampai sampai 50 gitu, itu aku, dolar, itu 15 sampai Oke, sampai 50. Kalau luar 100 sampai 300 itu, udah nggak udah belum bisa tak naikin lagi. Soalnya memang satu corona ini, aku juga mhm ngerti, mencoba mhm. mengerti orang gitu. 2 ya memang rasanya ya susah aku pribadi nembak harga, aku ngomongnya nembak harga ya, nembak Bener harga, bener. eee, apa, tinggi gitu kan yang 400, 500 gitu tuh, entar, Mhm. pause 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 pause. Bo, subo, bo, mana balik? Mana balik? Oh, nah. Sorry, Iya udah nggak apa-apa, yang santai santai santai. Terus terus? biasa tante, udah satu Oh dua ya, tiga. Eee, tadi nah, apa nah, kita ambil tuh kalau di luar itu 5 kan, 15 sampai 50 tergantung tingkat kesulitan itu. oke. Kalau kalau misalkan di Indo, di lokal, 100 sampai 300 mungkin ya rasanya pernah aku nembak 400 atau 500 pernah rasanya tergantung karena memang satu 2 hal, gitu. Mhm. Masih masih apa, masih masih apa ya tak bilang enaknya ya, masih masih ngatur harganya itu loh, jadi sempat sempat ke setinggi itu pun pernah gitu loh. Oke. Dan wih tapi lumayan sih 100 sampai $300 ya itu per livery, per mobil, apa langsung lu ambil satu paket itu? Actually depends ya, bener-bener depends banget. Dalam artian gini, Mmm, gampangnya gini, kalau misalkan anggapkan aku pribadi ini minta komisi ke diriku, "Oh aku mau mhm ini, aku mau ini satu mobil
satu desain dengan apa, modelnya modelnya beda gitu, model mobilnya beda gitu. Mhm. Ya ya tak custom untuk dua mobil, jadi terpisah. Oh, oke oke. Cuman di sini the next thing-nya is service gitu loh. Misalkan dari 2 mobil tuh, "Oh ini aku cari berikutnya, aku pengen yang ada penambahan ini atau enggak cuman swap color aja, atau enggak ngurangin ini logonya atau nambahin logonya," ya enggak bakal tak kasih harga lagi karena ya it's a part of service gitu loh. Oke. Iya, karena gimana ya, balik lagi ke tadi tuh, ya orang cuman kasarnya tinggal balikin warna doang, kasarnya tinggal copot logo doang, masa kita kasih harga, kan apa nggak kurang ajar, gitu loh. Bener bener bener. Aku pribadi mikirnya gitu loh ya, aku pribadi Iya mikirnya iya gitu. iya iya iya, benar benar. Jadi lo mau mencoba untuk memposisikan diri lo sebagai klien juga dong? Iya Iya, iya, iya. Benar benar. Oke oke, itu memang, point of selling juga sih. Nah, terus sekarang gue mau tanya nih, dengan lo, istilahnya ya gue bisa bilang berkarir ya, ataupun heeh, karena lo bisa menghasilkan di situ. Nah, mhm, apakah dengan lo memilih, sebagai livery model ataupun ya pembuat livery ini di sim heeh. racing, itu udah untuk sekarang lu itu menjadi pekerjaan tetap lu ataupun pekerjaan utama atau gimana nih untuk sekarang? Ya ya at some point ya memang mau nggak mau, gitu loh. Aku pribadi, Mmm, apa namanya, ngambil ini sebagai utama, ya yang pertama ya tadi itu aku mesti mhm, ngurus itu, ngurus berkas-berkas itu. Yang kedua ya memang ini corona, nyari nyari kerjaan keluar juga sama dengan cari mati. Ya aku oke, terus terang aja gitu loh. Ya bener susah bener kan bener. kita keluar juga gitu loh. Iya, itu untuk sekarang. Kalau misalnya gue tanya untuk ke depannya, ya kan, untuk ke depannya lu kira-kira dengan lu menjadi pembuat livery kayak gini, bisa nggak sih untuk, kayak ya bener-bener jadi pekerjaan utama dan satu-satunya yang lu punya gitu untuk jadi penyambung hidup itu kira-kira bisa nggak sih menurut Nothing lu is im untuk menurut lu? Nothing is impossible ya, karena aku sendiri pun ada target pribadi dalam hal ini gitu loh. Mhm mhm. Kasarnya 5 tahun ke depan aku nargetin diriku mungkin udah di ini ya, pernah mungkin aku desain buat tim mobil asli di internasional gitu, atau Mmm, itu targetku pribadi itu. Misalkan tim apa di GTWC atau tim di mana atau IMSA atau apalah, whatever mhm is that lah, itu targetku pribadi ya itu, 5 tahun aku ngasih ngejar itu. Kalau misalkan 5 tahun itu nggak bisa dan aku dalam perjalanannya aku tidak mhm. melihat, ya aku bakal lepas, aku bakal mundur, mungkin cari jalan lain gitu, yang bisa Ah, yang bisa buat, apa namanya, aku bertahan hidup untuk ke depan, untuk dapet ini. Karena ya memang living by paycheck dan paycheck ya nggak enak gitu loh. mhm mhm mhm. Ya either way jadi PNS atau apa gitu. Kalau aku pribadi Oh, gitu. oke oke. Jadi istilahnya kalau gua simpulin sih kayaknya bisa banget ya untuk, kayak menjadi pekerjaan utama ataupun pekerjaan Tet tetap ya untuk di tetap sini ya? bisa, tapi memang Mhm mesti ini, memang kamu mesti siap, ya kayak pekerjaan pekerjaan yang lain, kamu mesti siap berkorban, apalagi dengan pasar yang kita bilang udah niche, ya ini ultra niche, niche banget gitu loh. mhm mhm. Kasarnya siapa sih orang yang perlu desain livery dari 1 banding 1 juta deh, paling cuman 10, 20 itu aja Iya gitu iya loh. iya iya iya. Makanya nggak banyak, makanya ini memang suatu, apa kasarnya, kalau kamu bisa menghasilkan dari sini bisa, tapi kamu Oke mesti ngerti apa yang ini yang akan kamu hadapi ke depannya, gitu oke loh. oke. Benar 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 benar. Jadi memang ya orang-orang yang mungkin, mau coba apa ya, berkarir juga kayak lu untuk di apa namanya, untuk di bagian desain di sim racing kayaknya harus mempelajari pasarannya, marketnya kayak gimana-gimana memang harus dipelajarin semuanya ya. Dan, lu udah berapa lama untuk kayak gini? Maksudnya bikin livery untuk di sim racing ya, khususnya Iya, sim racing lu dari tahun berapa? iya, ya tadi tuh udah ya 7 tahunan itu, 7 7 tahunan tahun. itu, Wih heeh, lumayan. 7 Dan tahun itu ya memang ketemu banyak orang gitu loh aku. oke. Dan dari 7 tahun berarti paling nonjoknya baru akhir-akhir ini apa udah dari tahun berapa? Memang sejak agak sedikit memutuskan untuk coba terjun pro itu, tapi ya Mhm. as per kualitas aku pribadi masih merasa kalah gitu loh.
Oke, Kalah aku sama dengan beberapa orang itu. oke. Dan tapi kan kalau gue lihat-lihat kan lo bukan hanya sebagai apa penerima proyek dari orang kan, tapi kan lo juga ikut kompetisi kan. Nah, kompetisi-kompetisi apa sih yang lo pernah ikutin terus lo juara berapa aja gitu? Ya kalau kompetisi sih cum se cuman 2 biji sih. Cuman Oh, yang kemarin yang di pengumpul mobil itu, yang mhm, nyoba desain ke sana itu, mhm. sama dulu di GT Planet itu. Oh, GT Planet. Oh, iya iya. Itu yang GT Planet lo akhirnya Menang itu dapet itu. Yang ih, yang 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 gokil. pertama dapet, yang kedua enggak. Oh, jadi ada 2 kali gitu? Ada kalau yang event bener-bener gedenya mereka ada 2. Kalau misalkan mereka kan juga Oh. dulu sering, mereka tuh event per 2 mingguannya juga sering sampai sekarang masih ada. Oh, jadi continuous gitu ya mereka ya? Iya, ada event-event weekly, 2 mingguan itu ada mereka. Oh, oke. Nah, terus waktu lu menang lu dapet apa sih di kompetisi itu? Selain duit ya? Duit Oh, kayaknya duit kayak nggak dapat kalau yang di GT Planet nggak dapat, oh, oke. Tapi yang lu dapet dapat apa? lifetime forum. Jadi premium membernya tuh lifetime terus, Oh, gitu. sama Tapi sama, sama stiker 1 biji, oh, oke. Tapi, kirim. ini nggak, livery lu itu, apa namanya, dipajang ataupun dipakai di mana gitu? Nah, kalau dipajang sih ya dipajang di webnya, kalau dipakai ya nggak tahu ya, toh juga tak buat publik, jadinya kan siapa aja bisa make itu di Oh, GTA Sport oke. itu. Oh, Jadi oke oke oke. nggak tahu statusnya gimana gitu loh. Oke. Tapi itu dengan lo ikut kompetisi yang G2 Planet itu ngebantu banget gak untuk naikin, apa namanya, nama lo itu di dunia perliverian itu? Kalau dikasarkan sudah di komunitas sih kalau sana, ya cukup sih, cukup. Juga nggak banget tapi ya cukup ada gitu, bisa Mhm. gitu. Dan ada nggak orang yang, gara-gara ngelihat lo nih, di GT Planet dan lo juara, terus ada pesanan nggak dari orang luar gitu? Gara-gara lihat lo yang di GT Planet itu? Ya dulu ya itu dulu, wah kalau itu sih, nah itu jadinya dari menang itu, terus ya tuh kan ngobrol sama yang punya Discord-nya yang di GT Sport itu, yang ini tim Superfast itu, ya udah, "Mau nggak bantuin?" "Ya udah sini tak bantuin," tak Mhm gituin aja mhm. jadinya. Oh, oke Ya oke. jadinya ke situ lanjutnya. Oke oke. Jadi memang kayaknya sangat-sangat ini ya, menguntungkan sekali ya berkarir di tempat lu ya. Cuman memang butuh effort yang kalau gua lihat sih butuh effort yang luar biasa karena lu spare 7 tahun ya kan dari tahun berapa tuh, 2014 berarti ya? Dari 2014-an. 2014 sampai di 2021 lu istilahnya baru nonjok-nonjoknya itu di 2 tahun terakhir dari Iya, 2019 ya? Yang paling heeh, menurut lu paling bener-bener, "Wah iya, ini menghasilkan emang banget nih." emang nyetatnya memang diseriusinnya memang dari Mhm 2019 gitu loh. mhm. Dan, lu punya Instagram. Nah, dari Instagram itu ada nggak misalnya klien-klien baru gitu yang tertarik gara-gara lihat, portofolio lu di Instagram lu yang di apa, Balwak ya? Nah itu. Iya, ya ada sih, cuman ya nggak banyak gitu, cuman ya ada gitu. Kan aku pribadi kan juga naruh di Twitter juga, cuman ya Twitter ya tahu sendirilah kecampur sama retweet sama apa gitu, jadinya Betul, kejambret banget, nggak gitu kelihatan, makanya jadi bener sementara bener. tak fokusin ke Instagram dulu, mungkin nanti yang Twitter mau tak purge total itu isinya, baru Oh. nanti tak isi cuman khusus buat gituan aja. Itu sih rencananya, cuman ya belum, sampai sekarang masih males sih ngurusnya itu, bersihin data gitu, Bener bener, entah. apalagi kena kuliah juga ya, masih ngurus ini dan itunya itu ya? Enggak, emang males aja, bukan bukan karena Oh kuliah. Kalau gitu? iya, loh, ini kasarnya ini di foldering page-nya juga berantakan banget nih, sampai sisa 64 giga doang, itu gara-gara banyak data yang tak double aja itu semua, saking malesnya tak pindahin. Oh, oke 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 oke. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan orang, yang baru pengen mau coba gitu. Nah, eee, lu ngedesain itu biasanya pakai aplikasi apa sih? Kalau aku pribadi ngedesain pakai ini ya, ada 2 sekarang, kalau dulu cuman Mmm, Photoshop aja, oke. sekarang ada tambahin ini Substance. Jadi kalau ini, apa, kalau nggak kuat komputer mungkin bisa pakai
Matchbox itu jadi kayak 3D painter gitu. Oke. Oh, bukannya di Photoshop bisa ya 3D ya? Jujur aku sampai detik ini sistem 3D di Photoshop dari dulu enggak nggak ngerti gitu loh, dalam artian gimana ya, Oke. bingung bingung ini geraknya nggak enak, nggak nyaman gitu loh. Mhm Jadi mhm lebih mhm. mendingan pakai Substance aja deh langsung, walaupun kalau kalau bisa ngerti enak banget, macam Hengki itu dia dia ini, dia pakai 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 ini, pakai Photoshop 3D dia seingatku. Ada Oh, pantes. Iya iya. mhm. Rapi sih, rapi juga dia. Iya kan memang banget Heeh. dia dia mah jauh lebih ini, lebih Oh rapi, gitu? dia lebih perlu. Aku dari dulu ngeliat kerjanya dia, serius. Oh. Dari Oke dulu oke dia oke. kan kalau nggak salah nggarap F1 2012 dulu. F1 kan susah banget itu nggarapnya. Iya sih. Iya bener Wah, bener bener. Pokoknya kalau setahu gue buka, filenya untuk kayak mobil formula tuh kayaknya susah banget, lebih rumit ya daripada mobil-mobil yang Grand Touring ataupun mobil biasa ya? wah jangan Lebih ini rumit apa, nggak sih? jauh lebih rumit. Mmm, oke oke oke. Tapi, nah, ngomong-ngomong masalah rumit, kira-kira mobil paling rumit yang pernah lu, garap apa? Bentley Assetto Corsa Competizione Ap 720 ap ST GT3. oke, 2 mobil Udah itu apa yang membuat lu paling, "Wah ini paling rumit nih," gitu, paling pusing lah istilahnya gitu? ya ya kalau lu lihat sendiri aja itu, kalau Bentley itu Mhm, bumper dibagi 3. Itu bumper bumper, bumper oke bumper belakang dibagi 3 itu. Posisi pintunya mencar jauh. oke. Teru terus kalau yang di 720S, posisi pintunya di mana, louvre-nya di mana, roof-nya di Apalagi dia mana. bukanya ke atas ya, jadi agak agak gimana gitu ya, Mem nggak mem ngaruh ya? enggak. Itu memang Oke. lebih ke desain UV mapping-nya dari Kunos itu, kalau aku pribadi lihatnya. Oh, oke oke. Jadi Emang dari Assetto Corsa, dari ini 650S tuh udah mulai mereka kayak gitu bikin itu. mmm, iya iya. Buat yang nggak tahu, Kurnos itu adalah developer dari Assetto Corsa series ya, Assetto Corsa Iya, Competizione dan juga Assetto Corsa. Oke oke, 2 mobil itu yang paling rumit dan kalau menurut gua yang, pernah nggak sih lu dapet project yang menurut lu paling rumit banget sampai sekarang mungkin belum bisa ada yang nandingin nih, serumit yang pernah lu buat lagi project-nya? Kira-kira project apa yang pernah lu bikin yang paling apa ya rumit? ada. Cuman kalau masalah masih agak lupa, cuman kalau masalah replikasi aku pribadi akan Mhm, berusaha setiap model yang pernah tak buat itu nggak akan gitu sama, gitu loh. Jadi makanya oke. agak-agak beda. Ya paling kalau sama kalau yang kita ngomong yang commission gitu, yang sama klien sih, yang mesti ini sih, yang mesti ada approval itu sih, itu yang Mhm paling mhm. ribet. Kalau Mmm, yang di luar itu sih, yang selama selama komunikasi lancar ya, buatku ya gampang aja. Ya nggak gampang dalam artian, "Wah ini gampang gini," enggak. Dalam artian mhm. steamroll aja, kita jalanin aja gitu loh. Oh, iya iya. Bener bener bener. Dan gini deh, kayaknya anak-anak desain tuh mempunyai permasalahan yang sama gitu ya. Nah, lu pernah nggak sih nemu klien yang istilahnya tuh bisa dibilang ngeselin, paling ngeselin? Ada dulu, ada Nah, satu. dia ngapain yang bisa sampai lu bikin kesel banget sama nih orang gitu? Soalnya bukan nih orang, maksudnya nih klien gitu. Ya memang orang sih, memang orang. Ya iya iya, lebih ke gini sih, memang ada dulu waktu awal-awal mulai, Mhm, itu dia gini nanya, "Eh Bro, gua pengen bikin ini, gua pengen bikin ini nih buat satu tim nih desainnya, tek, lu bisa nggak buatin contohnya ini?" "Oh bisa." Nah, berapa? Udah kasih rinciannya. mhm, Itu karena ini kan ceritanya di Gran Turismo Sport ya. mhm, Jadinya kan aku udah tahu itu dengan apa dia mobil pakai, apa yang ini, misalkan dia bahkan misalkan mau satu semua mobil GR3, GR4 sama Super Formula misalkan dia taruh semua dengan desainnya, udah tak kasih rencana harganya gini gitu. "Oh iya, oke oke," gitu, udah ngomong oke. oke. Nah terus ini
Coba deh ininya, apa namanya, tatanya ada logonya nggak? Ada format SVG nggak? Biar gampang, biar cepet kita ininya, apa, dokumentasinya biar gampang. Dikirimin SVG, bener SVG datanya. Pas Heeh. dibuka, PNG. Itu Oke. itu ngeredesign berapa, 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya itu 5 atau 6 itu. Mhm, Redesign 6, tek, udah, mhm. cetak tek, udah jadi, udah satu sampel, terus kok nggak ada kabar, terus dia bilang, "Oh sorry bro, nggak mau, nggak jadi bro bikin sama lu bro." Oh ya udah, oke. Ya agak kesel, tapi ya mau apa, kasarnya kita kan tidak Di-ghosting berarti ya? bukan di-ghosting, karena memang belum ada deal sebelumnya dan memang, apa, lebih ke Oh, pertama-pertama gitu itu, dan buatku kalau aku pribadi tidak apa, kok tidak cocok sih, mereka ini tidak mau dengan aku, berarti aku yang ini, aku yang ada yang kurang, apa yang mesti tak improve gitu. Nah, ya oke. itu ada itu selang sebulan, 2 bulan gitu, aku sudah Mhm, nggak gitu ngurusin, udah lost mhm. contact juga apa, inget istri itu pengen pengen lihat lah ininya, apa namanya, pengen lihat mereka gimana sih desainnya dilepas sama aku sendiri. Tak lihat, Heeh. loh kok ini mirip desainku, cuman cuman beda lagi yang di-reveal gitu-gitu. Waduh, oke. Masuk ke plagiarisme ya? Aku pribadi sih nggak mikir plagiat gitu, tapi memang Heeh heeh. it's freaking annoying aja. Iyalah pasti. Tak DM, tak Discord dia kalau nggak salah Discord apa lupa aku. Mhm. Ngehubunginnya tak DM, "Bro, ini kok ini desainnya kok mirip punya punya saya ini." Oh, wah nggak tahu Bro, itu beda Bro, ini tak. Wah Bro, ini dia ngomong sama lawyer lawyer gua dah. Sampai lawyer anjir diomongin. Enggak, dia sampai ngomong gitu. Heeh heeh heeh. Udah akhirnya satu Discord bertiga, "Bro, ini gini nih, ini desainku, ini desain lu, ini mirip. Ini gimana?" Saya nggak minta macam-macam deh, kalau misalkan lu mau, ada 2 deh pilihan lu bayar ke Mhm. gua, lu terserah lu habis itu make karena lu udah make konsep gua, atau enggak lu ganti. Oh ya nggak Mmm. nggak mau, orang kan itu kan udah desain kami sendiri yang buat, gini gitu. Ya di dalam perspektif mereka itu tidak salah, mereka buat sendiri gitu loh, nggak salah. Tapi Mhm itu kan mhm. base concept-nya dari sini gitu loh. Ya udah, Mhm mhm. nah kesel ya udah, whatever you want lah, tak leave, tak ini, tapi tak lihat beberapa waktu ada 5 harian, 4 harian diganti konsepnya sama mereka. Oke, akhirnya Jadi ya ber kasarnya mereka juga ngalah gitu loh. iya iya iya. Ya walaupun tidak bayar dari apa, tapi kan yang penting kan bersih lah, all clear Mhm. lah buatku, nggak ada ini, dan bahkan aku juga sekarang lupa nama timnya, Waduh, tapi nggak pokoknya apa-apa lah, kayak gitu iya, mah timnya Portugal kalau nggak salah, dari Portugal. oh, oke, dari Makanya luar. ya istilahnya tuh kalau ngobrol sama orang yang lebih paham, memang mereka ya tipikal-tipikal yang kasarnya orang yang nggak ada duit, nggak ada apa, cuman memang mau nyari ini, nyari yang desain yang murah gitu loh. Iya iya, murah Ada maunya memang, bagus ya kan, mhm, revisi bolak-balik, nah itu tuh. itu nggak ada revisi, itu murni langsung tek, "Sorry, nggak cocok Bro, udah sorry ya." Udah oke, tek, aku juga, Oh, "Oh udah oke." Set, sama-sama shut off juga berdua. Jadi ya, oke. wah, oke, gitu aku lihat. Iya sih, dan capek sih. Nah, mmm, itu kan masalah klien nih. Nah, Mmm. kalau misalnya gini nih, ada pertanyaan, kalau misalnya ada anak desain juga nih, dia oke dengan desainnya, dia merasa, "Gua jago nih," anggapnya gitu. Dia punya skill nih. Nah, Mhm. kira-kira, lu bisa ngasih kayak saran atau tips nggak untuk misalnya, orang ini untuk bisa memulai di sim racing gitu loh, Oh, sebagai kayak lu, kayak gitu, iya iya kayak lu iya, pembuat livery. Nah, kira-kira heeh. step awal yang dari 7 tahun pengalaman lu ini yang kira-kira yang bisa dibuat, tips atau saran buat mereka ini apa gitu? Paling gampangnya sih belajar komposisi warna sama belajar pen tool, udah, 2 itu serius. Komposisi warna dalam artian gini, ya referensinya ada banyak di
kalau aku pribadi kan referensi ke ini, tim-tim asli gitu, atau enggak Mhm, desain-desain yang ada lah kalau satu 2 orang yang benar, memang benar-benar panutan gitu, tak panutin, tak ikutin. Itu mhm, kayak gitu, kasarnya feast your eyes aja. Mata lu ini manjain banget dengan warna kayak gitu. Desain-desain tuh lu oke, lu cari aja, banyak kok di mana-mana. Even yang kasar yang jelek pun bisa lu ini kok kasarnya, "Wah, gua pengen ini, pengen coba nih." mhm, Ay hantem aja, garap aja, coba coba tiru, coba improve itu, gitu. Coba tiru mhm, dulu, terus lu loket ininya, "Oh, di sini ininya kurangnya mereka." Coba deh, tak garap, gitu. Atau enggak lu lihat yang desain yang susah, "Coba deh garap ini deh, replikasi deh." Kalau aku pribadi gitu cara aku dari dulu. mhm, mhm mhm Tak mhm tek mhm. tak tek tak tek, udah. Kalau pentul ya seperti titel saya ya, pentul itu memang fitur yang Photoshop yang paling sebenarnya. Kalau misalkan didesain mendingan garap pakai itu dah serius, daripada lu pakai Wen Tool, Lasso Tool itu enggak, mendingan kalau lu seleksi apa pakai Pen Tool. Itu di YouTube banyak yang Heeh, 30 menit, 30 menit lancar tuh udah banyak gitu. mmm, Serius, banyak banget. Kalau misalkan tapi misalkan, "Oh, gua ini nih, gua udah bisa semua nih, bisa ini, mhm, bisa pengen pengen ini terjun ke pro." mhm, Ya kalau aku pribadi bilang gini, apa namanya, lu bikin satu akun Instagram Indonesia, kalau ini lu Indonesia ya mhm mhm, Instagram, oke, masukin Instagram misalkan apa gitu. Terus kalau misalkan di luar Twitter, di luar apa ya, di luar negeri itu Twitter masih banyak. mhm, Facebook juga banyak sih sebenarnya, Facebook. Cuman kalau aku pribadi kurang cocok. oke, Itu sama aja, lu drop aja desain lu di sana, ini gini ini gini. Misalkan mhm, ada di grup sim racer, "Oh, ini desain ini gini," gitu, terus tulisan bawahnya open for commission or something like that lah. Serius, maksudnya pas satu, oh ya semua orang baca, cuman satu 2 orang pasti, "Oh, ini menarik nih." Paling mmm, mungkin dulu dihubungin, karena ya memang desainnya itu bukan buat semua orang. Desain oh itu iya benar, ya cuman buat satu ya mau sebagus apapun desain lu kalau nggak cocok sama orangnya ya udah nggak cocok, gitu loh. oke oke, Ya benar ya sih jangan benar sih, ya ya mungkin ya terdengarnya klise sih. Jangan mhm, takut gagal gitu loh, jangan takut gagal. Itu klise banget, tapi memang itu bener. Ya lu grinding aja, grinding sampai lu merasa yakin untuk maju jualin desain lu ke orang lain gitu. mhm mhm, Itu dan sih kalau kayaknya kayaknya, quotes yang kalau gue bilang sih kayak, nggak ada desain yang jelek, cuman tergantung siapa yang ngelihat kan gitu kan? iya iya, nah ini kalau lu ngomong gini, itu Sinbul itu gimana, itu di community kan, "Wah, Sinbul desainnya jelek, render gini," gitu. Tapi hasilnya dia gimana itu? Itu dia di Renault, di apa sekarang di mana-mana dia ada kan, gitu loh. Oke oke. Itu memang perspektifnya kita itu, wah lebay, itu kasarnya catering that 14 years old boy gitu loh. Heeh heeh. Catering-nya emang gitu kasarnya memang, wah itu bikin apa, bocah-bocah 14 tahun seneng. Tapi memang kenyataannya pasar senengnya seperti dia, ya Mhm. udah, itu cocoknya ya seperti itu dan dia tak bilang pinter gitu loh. Mmm, iya Walaupun sih. orang bilang sejelek apapun, itu dia tapi good job banget dalam dia promoting itu, apa, promoting marketingnya dia itu. Iya iya iya, benar benar benar. Dan memang kayaknya dunia desain itu nggak segampang dunia menjadi driver di sim racing ya. Kayaknya lebih rumit deh kayaknya. Iya nggak Ya sih? Kalau lu secara pribadi nih, menurut lu lebih rumit mana nih? Lu di driver apa sebagai desainer? ya Kalau lu sendiri? ya karena attention span saya dalam muter-muter track itu cuman kuat 2 lap terus exit, jadi saya lebih bilang sim racing lebih susah ya. Heeh, Iya beneran, ada 2 alasan kenapa aku sampai sekarang belum yang 3 alasan ya, apa namanya, nggak nyentuh sim racing banget. Satu, oke. internetku tuh busuk di sini, paling busuk. Sampai sampai detik ini aku pribadi belum masang internet kabel ataupun
WiFi tembak. Ya memang karena nggak ada akses ke sana, itu satu. Oke. Yang kedua, apa namanya, aku pribadi nggak ada rig yang bener-bener pas buat main. Oh, ya. Ya cuman tempel meja udah, kursiku kursi goyang-goyang terus, gitu. Oke. Nah yang ketiga ya itu tadi attention span-ku sendiri jelek banget di apa namanya, lo suruh muter pegang track nih, muter 15 lap oke, 15 lap oke. Tapi asalkan ada drivernya kayak dulu di GTA Sport bisa aku Mhm. main. Drivernya Mmm. apa, biar apa, ini driver rating S, udah gitu aja. Driver rating S, Iya, iya. rating ininya safety ratingnya S gitu, SS atau enggak BS ya, AS gitu. Itu targetku di situ. Kalau dulu makanya aku bisa bertahan agak lama. Di sim racing aku pribadi sekarang, mmm, wah pengen muter-muter nih, pengen muter paling apa, muter truk gitu. Oke. Enam belas 16 lap ini lap, bosen, 4 lap udah bosen. Udah bosen, out. Bener-bener apa ya, bosen lagi, bener-bener pasti bosen, burnout banget. Ya Mhm, nggak mhm, burnout sih, mhm. tapi memang bosen aja. Oke. Kalau desain kan kasarnya ini apa namanya, ini lu klik 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 klik, Ctrl S gitu, klik lagi, gitu, gede kecil, Iya, udah bener, bener, bener. udah tinggal gitu aja selesai. Udah makanya Ya, aku dari dulu ngomong, desain itu gampang, cuman balik lagi tadi, desain itu bukan buat semua orang, oke. gitu aja. Oke, banyak yang bilang juga kalau misalnya desain tuh susah, tapi memang benar sih kalau lu bilang desain tuh gampang. Dalam Heeh, arti ya lu harus apa ya, harus ketemu orang yang satu frekuensi sama lu akan dia akan bilang bagus kalau desain lu. Tapi kalau lu dapat orang yang nggak sefrekuensi, yang nggak misalnya gue desain terus gue merasa oh ini bagus, tapi menurut orang lain belum tentu. Jadi iya, ya heeh, itu perbedaan taste juga ya, iya maksudnya. emang beda taste. Dan nah itu tadi, sorry agak tak potong. Mhm. Dan kalau lu bilang perbedaan tes, nah gimana sekarang caranya biar tes lu dan tes orang lain bisa ini, minimal ketemu di middle point aja, udah gitu Betul, bisa selesai. sinkron, yes, Oh ya, betul, betul. minimal misalnya gini, dalam artian terus terang aku pribadi mulainya dari Itasa, cuman sekarang sendiri tired banget aku lihat Itasa, overkill, tak lihat desainnya overkill semua, Oke. nggak semua banyak model yang overkill di Itasa gitu Nah, loh. istilah ya maksud tuh, eee, apa sih yang dimaksud overkill menurut lo itu overkill yang gimana nih? Apa ya, ya terlalu rame event Oke, as a standar race car tuh terlalu rame gitu loh. Tapi ya kalau oke. lu mau bikin art car dalam dalam bentuk race car ya silahkan gitu loh. Mhm, mhm, Kita mhm. kan nggak tahu intensi orang yang bikin gitu loh. Oke, Kalau buatku sendiri, aku sendiri bikin ya satu, biar kasarnya ini menunjukkan ini brand, ini satu tim ini identitasnya gini. Ini oke. misalkan kan mereka ada sponsor, sponsornya mesti kelihatan. Terus Mmm, rivernya gimana? Apakah mau river kayak tim-tim asli, depan belakang kelihatan atau samping atas kelihatan gitu atau gimana? Itu mhm, kan mesti mesti kita kompromi besar itu di situ. Makanya aku bilang tadi mmm. mesti tes kita sendiri dan tes orang tuh mesti ketemu. Di situ yang paling berat. Oke. Tapi setiap mobil kan lu membikin konsep gitu ya kan, oh tim Oh, ini gue bikin konsepnya kayak gini, tim ini bikin ini. Tapi mhm. ada nggak sih ciri khas lu sendiri gitu yang jadi ketika orang lihat itu kayak, "Oh ini desainnya si Baliwa nih," gitu. Ada nggak sih yang lu masukin di situ? Dan itu bentuknya apa gitu? Ciri khasnya yang biasa lu masukin itu? Apa Selain ya? logo Balwak ya? Ya, apa ya, kalau aku pribadi nggak ada ya tak bilang ya. Dan memang Oke. aku sendiri lebih ke main warna, itu gayaku ya main warna itu gayaku. Kalau kamu bilang shaping apa Mhm, gradasi gini gitu ya enggak, itu perkembangan desain. Itu oke. evolve sendiri itu. Kalau aku sendiri Mmm, warna, permainan warna itu aja. Aku nguatin di situ, oke. kombinasi warna. Aku pribadi memang ya karena 2 titik ke poin males juga ya. Maksimal kalau bisa ya tiga 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 warna,
tiga atau 3 maksimal 4 warna dalam Hmm. mobil itu. Karena ya memang tadi keep in mind satu desain buat semua mobil itu lu bermain di atas 3 warna itu udah tedious banget, udah capek banget. Iya, benar-benar. Kayak susah banget ya, Din. Jadi memang kalau gua rangkum dikit, jadi tips-tipsnya mungkin lebih ke arah kayak ya lu matangin dulu tentang skillnya untuk di digital ya, karena memang kalau menurut gua orang yang desain yang kebanyakan ngelukis bener-bener di kanvas itu beda nggak sih dengan yang di digital ya? Beda banget ya? Sama sama Sama? sebenarnya, Sama? sama. Aku ada temen memang dia dia Mhm. dia seringan garap dia biasanya nge-CAD dulu, terus difoto, foto terus di-scan itu, terus taruh di garap digital ada temenku. Oh. Sama aja justru kalau misalkan lu bisa garap manual itu lebih enak. Lu Oh, lebih lebih paham bagus? iya, be be Oh, oke. apalagi kalau misalkan lu punya dasarnya apa, DKV gitu, atau Mhm. dasar lu apa, anak-anak lukis gitu, dan lu Mhm. memang seneng sini, enak banget, tambah lebih gampang lu ini adaptasi. Anggap aja ini mobil jadi kanvas, gitu aja kalau aku pribadi. Iya. Dan mungkin yang harus dipelajarin adalah mengaplikasikan gimana caranya apa yang ada di pikiran lu, imajinasi lu aplikasikan di mobil itu ya. Nah eta, Oke. heeh, benar benar. Nah, eta. Dan, bener sih kalau menurut gua yang kedua, ya lu nggak usah ngerasa ini ya, nggak usah ngerasa down kalau misalnya ada orang yang bilang, "Wah ini desain lu jelek," dan segala macam. Karena memang setiap orang punya taste-nya masing-masing dan bisa jadi menurut si A ini jelek, menurut B bisa jadi yang beda gitu. "Oh ini bagus Iya nih, cuman mungkin apa gitu." Memang ada keunikan sendiri-sendiri ya. iya, heeh, Dan ada menurut lu keunikan Dan menurut lu ini nggak, sorry, dan menurut lu, penting nggak sih setiap desainer itu punya ciri khas masing-masing? penting sih, penting. Mhm. Gunanya? Ya ya kalau dalam artian gaya-gayanya masing-masing itu ya menunjukkan, lah itu dia, gitu loh. Mhm. Itu dia, itu gayanya dia, gitu. Dan Misalkan lu permainan kombinasi warna itu ya? ya kalau aku pribadi main main kombinasi warna itu, kalau aku pribadi. Mmm. Kalau soalnya memang aku pribadi kalau untuk shape, apa, gaya desain kan aku memang lebih ngikutin shape mobilnya itu sendiri. Bentuk mobil itu yang tak ikutin, gitu loh. Mmm. Jadi nggak terlalu maksa banget. Makanya akhir-akhir ini kelihatan simpel itu ya memang di situ gitu loh. Aku masih sambil nyari lagi model baru apa ini gitu loh. Apa yang bisa tak lakuin buat improve gitu. Oke, siap. Oke, thank you Baliwa, Putra Baliwa, Hai, Bali ya, Bali. Biasanya ya dipanggil Bali ya. Oh itu bule sih yang manggilnya Bali itu. oh gitu. Kalau biasanya Bule kok kalau Indo Baliwa udah, kalau kalau Baliwa ya? luar Bali udah. Bali ya? Oh Mhm. iya. Gokil juga ya. Ya Bali gimana Bali. nama nama KTP, Pak, nama ini, nama di ini Kakak juga gitu. Ya udah. Oke, thank you Baliwa, udah join di Sim Center Podcast ataupun Simpod di episode kelima ini. Thank Iya, you banget waktunya dan lu katanya mhm. lagi sakit ya? Speed recovery, Bro. Ya, sakit punggung ini barusan ini. Oh, Tapi kalau sakit punggung. iya, ngeser-ngeser kasur barusan bersih-bersih. Enggak, tapi Faktor kalau U ya? ya, enggak, tapi beneran Hujan. sih kalau buatku pribadi sih memang lagi burnout banget, capek banget ini. Oke, siap. Oke, Heeh. thank you banget Baliwa, udah Ayo join. ayo, Sampai mhm. ketemu di mungkin di episode-episode berikutnya. Mungkin gue akan coba ngundang Hengki ya untuk, ngobrol-ngobrol sama lu juga. Jadi ngobrol Ah, bertiga kayaknya seru sih untuk heeh, tuker-tukeran. Karena gue pengen tahu nih, perspektifnya ini dari lu sama si Hengki kayak gimana. Karena kan kalau menurut gue setiap desainer tuh selalu punya, pemikiran masing-masing ataupun taste-nya masing-masing gitu sih. iya, ada Ini kayak bakal seru sih. menarik sih, lihat aja sih nanti. Ya ada satu lagi cuman ya, Mhm. ada satu orang lagi cuman ya nantilah, bisalah itu diaturlah itu mungkin suatu saat, gitu. Bisa itu, bisalah. Karena Bisa. menurut gua, di dunia sim racing itu kan, ya seperti episode-episode sebelumnya, gua, Mhm, membahas bahwa ketika lu mau berkarir di sim racing nggak hanya lu
jadi pembalap gitu, lu bisa jadi apapun gitu. Even though jadi desainer gitu, yang ya gue nggak ada skill balap, tapi gue ada skill desain. Tapi gue pengen banget dan suka banget dengan dunia sim racing ya. Lu bisa berkarir di situ ya. Contohnya ya lu Bal gitu loh. Iya, Itu. Dan mungkin nggak hanya Baliwa di Indonesia yang belum ke-expose ya, itu banyak banget. Kayak banyak salah banget. satunya Hengki. Ya Kayaknya gue kalau thank you banget lu sempet nge-refer si Hengki gitu ke gua gitu. Akhirnya iya, gue tahu ada Hengki. Lalu di F1 sebenarnya 2020 juga ada kok orang Indo. kalau kalau gini, kalau Indo itu ada beberapa. Kalau yang Mhm. memang ada, bahkan kan ada satu kan yang dari Indo juga itu ininya Kunos itu sekarang, yang garap-garap desain liverynya itu. Oh, Ada, oke memang ada, oke. satu orang satu orang. Waduh. Wah, ini Ya menarik ini. jadi ya Kunos tuh produknya Kunos tuh beberapa tuh ya produk anak bangsa. Iya. Asik, asik. Widih, ini abis gini masuk berita nih, masuk CNN ini abis gini nih. Iya. Habis itu disuruh pulang ke Indo ya, padahal orangnya Iya, orangnya juga di Indo padahal. iya. Iya. Abis gitu masuk Mata Najwa gitu-gitu ya. Ngenge. Iya, biasa biasa orang Indo kan over pride gitu kadang. Heeh. Pokoknya ada nama Indo langsung, "Oh ini nih yang bikin ini." Ya udah, tapi nggak apa-apa itu, ya ada kebanggaan lah, kapan lagi ya kan, Mhm. gitu. Oke, thank you Baliwa udah join dan, Iya iya, mari mari. siap, thank you dan teman-teman thank you banget yang udah dengerin podcast kita ya dari, awal sampai akhir ini dan thank you banget episode 5 udah selesai dan episode ke-6 mungkin, jujur aja mungkin gua akan solo kembali ya, karena beberapa guest star kayaknya agak susah untuk, diajak collab untuk sementara ini karena memang lagi kondisi yang tidak memungkinkan ya, banyak banget PPKM bisa dibilang sangat menyusahkan dan meresahkan, tapi ya kita harus, eee, mengikuti aja apa kata pemerintah. So, stay healthy, stay safe teman-teman, thank you banget yang sudah dengerin dan juga udah follow di Spotify dan juga subscribe di YouTube kita. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe lagi. Udah kayak YouTuber gua. Tapi thank you banget dan sampai jumpa. Renaldi Edo signing off.